Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun sahabat RPK berada dan mendengarkan program ini. Saya Pendeta Nina Kairupan, kita berjumpa lagi kali ini dalam program Pelita Hidup. Program Pelita Hidup setiap Selasa jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Program ini terlaksana berkat kerjasama Radio Pelita Kasih dengan program Pasca Sarjana Profesi STT IKAT. Sahabat RPK dimanapun berada, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, bisa mengikuti live streaming melalui YouTube di channel RPK FM 9630 atau juga ada di aplikasi di HP, yaitu Radio Pelita Kasih. Dengan program ini selama 60 menit ke depan, tentunya dipotong break 3 kali ya. Program Pelita Hidup menghadirkan beberapa pengajar secara bergantian yang akan mengajar topik-topik ataupun tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dengan harapan, sahabat RPK akan mendapatkan pencerahan atau berkat-berkat rema lainnya. Bersama saya malam ini, Pendeta Doni Bawole akan menyampaikan topik Yosua yang adalah seri kedua dari 4 serial. Mari kita berdoa pembukaan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini dalam acara Pelita Hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini semua dapat terjadi karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu atas kami semua. Kami akan memulai acara kami minta Roh-Mu yang kudus menuntun kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Apabila nanti sahabat RPK ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik pengajaran malam ini, ya sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang berkaitan hanya dengan topik pengajaran malam ini, bisa saja kirim WA atau SMS ke nomor 0816 841 594. Kami akan berusaha menjawab kembali. Sekali lagi saya ulangi, 816 841 594 dengan Pendeta Doni Bawole. Saya serahkan mimbar pengajaran kepada Bapak Pendeta Doni Bawole. Terima kasih Ibu Pendeta Nina, dan shalom selamat malam buat sahabat RPK di mana saja sahabat berada. Sekali lagi saya sampaikan selamat malam dan shalom buat kita, salam sehat, salam sejahtera. Haleluya. Nah, malam ini saya pada tahap kedua berbicara tentang Yosua. Kalau kita bicara Yosua, tentu kita akan bicara dari kitab Yosua. Nah, sahabat RPK, kitab Yosua itu ditulis pada tahun 14 sebelum Masehi, ya. Jadi 1400 sebelum Masehi, 14 sebelum Masehi. Kemudian kitab Yosua ini bercerita tentang Allah yang menyertai, memimpin Yosua dalam penaklukan tanah Kanaan. Dan memang penaklukan tanah Kanaan itu adalah suatu janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Kira-kira 680 tahun jaraknya antara janji yang diberikan oleh Allah, kemudian sampai Yosua menaklukkan tanah Kanaan itu. Jadi memang cukup jauh, cukup lama janji itu baru bisa tergenapi dengan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Nah kalau kita bisa melihatnya itu, janji ini diberikan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Ibu Pendeta Nina boleh membacanya supaya sahabat APK boleh mengetahuinya. Kejadian 12 ayat 6 dan 6 sampai 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah inilah, jadi pada saat Abraham
duduk di bawah pohon terbanting di More, disitulah Tuhan menjumpai dia dan menjanjikan tanah Kanaan ini menjadi milik, bukan menjadi milik, tapi menjadi milik yang diberikan pada keturunannya. Kemudian selama Yosua di tanah Kanaan ini, dia menaklukkan 31 raja-raja. Selama dia di tanah Kanaan, dia menaklukkan 31 raja-raja selama 17 tahun dia hidup di Kanaan, sebab dia meninggal pada usia 110 tahun, ya. Nah, kemudian ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Yosua bisa berhasil, bangsa Israel boleh berhasil, mereka boleh sukses untuk menaklukkan tanah Kanaan itu karena memang itu bukan karena kekuatan atau jasa mereka atau sesuatu yang ada pada mereka, kekuatan mereka atau strategi mereka, tapi semuanya oleh karena Tuhan. Sekali lagi bahwa penaklukan tanah Kanaan itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan melalui bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Coba kita buka dalam Ulangan 9 ayat 4 itu. Ayat 4 sampai 6. Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan. Ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi yang pertama Bapak, sahabat RPK, mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan itu karena pertama janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kedua, memang sudah pada waktunya tanah Kanaan itu dibasmi penduduknya oleh karena kejahatan mereka. Jadi bukan karena jasa-jasa orang Israel, tapi memang dua hal ini yang menentukan. Pertama, sahabat RPK, karena mereka janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang. Kemudian karena memang kejahatan yang sangat memuncak yang dilakukan oleh bangsa Kanaan, sehingga dia akan menyingkirkan bangsa itu. Kemudian kita akan melihat pribadi Yosua. Yosua itu nama aslinya adalah Hosea bin Nun, dari garis keturunan Yusuf. Yaitu Yusuf itu adalah anak ke-11 daripada anak Israel, anak Yakub. Ya, jadi dia termasuk anak dari Israel, anak yang ke-12 sebab anak yang ke-11 sebab Yakub mempunyai 12 anak laki-laki yang kita sebut dengan suku-suku bangsa Israel. Tetapi sebenarnya kenapa Efraim ini sebenarnya anak Yakub. Ya, di anak Yakub ada dua orang, Manasye dan Efraim. Kedua anak Yakub ini tapi lahir di Mesir. Kita tahu bagaimana sejarahnya Yusuf sampai di Mesir. Kita tahu apa yang terjadi kepada pribadi Yakub sampai dia di Mesir. Nah, dua orang anak itu lahir di Mesir, tetapi menjadi bagian suku daripada Israel, disejajarkan dengan saudara-saudara yang lain kayak Simeon, Yehuda, Isakar, Levi, dan sebagainya. Karena pada saat di Mesir itu Yakub mengadopsi anak daripada Yusuf ini, yaitu Manasye dan Efraim, menjadi anaknya. Jadi dikatakan sebagai anak kandung. Mungkin sudah waktunya, Bu. Baiklah, Pak Doni. Ya. Sahabat RPK, kita akan jeda sebentar ya mendengarkan pujian. Kita akan kembali setelah pujian ini.
satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Kita lanjut sahabat RPK ya, tentang Yosua. Kapan dia jadi pemimpin bangsa Israel? Sahabat RPK, selama mereka di padang gurun, mereka melewati 42 tempat perkemahan. Dan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel pada tempat perkemahan ke-41, yaitu di dataran Moab. Nah, di situ pun Musa berakhir, dia naik ke Gunung Abarim, dipanggil Tuhan. Nah, Yosua di situ pada saat dia berumur 53 tahun, dia keluar dari Mesir, Exodus. Jadi umurnya 53 tahun. 55 tahun dia dipilih Musa menjadi salah satu menjadi 12 pengintai, 55 tahun. Nah, kemudian selama 17 tahun dia menjadi pemimpin bangsa Israel di tanah Kanaan. Nah, pada waktu dia dipimpin, pada waktu dia diangkat, itu di dataran Moab pada tempat kemah yang 41, itu di bilangan 27. Di sana kita bisa baca bilangan 27 ayat 18 sampai 22. Silakan Ibu Pendeta Dina. Bilangan 27. Bilangan 27 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya, suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Ukim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Ya, sahabat RPK, jadi pada saat dia diangkat jadi pemimpin bangsa Israel, dia sudah berumur 93 tahun. Nah, mari Bapak, sahabat RPK, kita akan melihat lebih jauh. Kalau kemarin kita membahas pasal 1 dari Yosua, sekarang saya melihatnya dari pasal 2 dari kitab Yosua. Dan nanti akan firman akan dibaca sesuai dengan topik-topik yang akan saya minta sebentar sama Ibu Pendeta Nina. Nah, kalau kita melihat dari pasal 2 ini, di sana itu ada 5 pribadi yang terlibat. Ada 5 pribadi. Pertama adalah Yosua sendiri. Kemudian ada 2 orang pengintai yang tidak disebut namanya. Kemudian Rahab, perempuan sundal, orang Kanaan, orang Yeriko, yang menjadi tokoh sentral daripada Yosua pasal 2 ini. Kemudian ada Raja Yeriko. Kemudian ada orang suruhan dari Raja Yeriko. Kemudian Bapak Ibu, coba kita mulai dari pasal 1. Coba pasal 1, Ibu Pendeta Nina boleh membacanya. Yosua 1. Pasal 1 dari Yosua 2. Oke. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Terima kasih Bu Pendeta Nina. Nah, memang pasal 2 ini diawali dari Yosua melepaskan 2 orang pengintai. Dia melepaskannya itu dari Sitim, itu yaitu masih di wilayah bagian barat dari Sungai Yordan. Jadi mereka belum menyeberang ke daerah Yeriko, tanah Kanan. Mereka masih di sebelah barat dari Sungai Yordan, dan dia melepaskan ke sana 2 orang pengintai.
Kalau apa yang diharapkan Yosua dari melepaskan kedua pengintai ini, tentu yang pertama dia harus mengamati wilayah kota Yeriko, ya kan, yang menjadi sasaran mereka. Kemudian akan dilihat bagaimana penduduknya, bagaimana kekuatan mereka. Itu kalau jadi mata-mata seperti itu ya bahasa buat RPK. Dilihat semuanya, kondisi dipelajari, dan bisa saja kalau kita membaca di firman Tuhan ada banyak cerita tentang mencari konfirmasi. Apakah penduduk di sana kuat-kuat? Apakah mereka sudah mendengar tentang kita? Apakah mereka sudah, bagaimana keadaan mereka pada saat mendengar tentang kita gitu kan? Itu mencari konfirmasi. Hal ini bisa juga kita baca di Samuel 1 Samuel 1 yang 14:9 itu banyak kita, tapi nggak usah kita baca. Jadi mencari konfirmasi tentang keadaan penduduk di situ terhadap kita yang akan datang. Sahabat RPK yang kekasih dalam Tuhan, jadi sebenarnya Yosua ini punya pengalaman yang luar biasa karena dia melakukan hal yang sama, karena dia punya pengalaman yang sama, yaitu pada saat dia masih di bawah Musa, karena dia dipilih salah satu menjadi wakil dari suku Efraim untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu itu mereka masih di kemah 14 ya. Mereka di Kades Barnea, mereka diutus oleh Yosua untuk menyelidiki selama 40 hari menyelidiki tanah Kanaan, dan mereka boleh melihat bahwa tanah itu memang luar biasa suburnya, dan memang setelah itu mereka memetik dari sana hasil dari tanah Kanaan itu memang luar biasa subur. Nah, ada suatu kejadian luar biasa di sana. Ada 12 orang yang disuruh ngintai, tapi yang 10 orang memberikan informasi yang kurang bagus, negatif. Sementara Yosua, luar biasa ini Yosua ini, dia memberikan informasi yang luar biasa positifnya. Boleh kita baca Ibu Nina, Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, apa yang dikatakan Yosua? Bilangan 14 ayat 6 dan sampai 9. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Jadi kalau kita melihat di ayat ini, kita boleh melihat pribadi Yosua yang luar biasa. Apa yang dia lihat itu yang disampaikan kepada jemaat, tidak menambah dan tidak mengurangi, ngomong apa adanya. Ya. Kedua, melihat tantangan adalah sebuah kesempatan. Ini yang harus kita benar-benar kita renungkan. Kalau kita ada suatu tantangan, ada hambatan, ada masalah, ada pencobaan, lihatlah itu suatu kesempatan buat kita, seperti Yosua melihat kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kemudian yang ketiga, ia adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya sebab Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyertai mereka. Jadi jangan takut, jangan gentar, walaupun mereka itu orang-orang raksasa yang tingginya bisa 3 meter, dibandingkan dengan kita tinggi cuma 160, 180, jauh. Makanya mereka berkata, kita seperti belalang di hadapan mereka. Tapi Yosua bilang seperti apa? Kita akan menelan habis mereka. Luar biasa Yosua. Perkataannya itu adalah perkataan yang membangun. Yosua pribadi seperti itu. Perkataan-perkataannya itu adalah perkataan positif. Bahkan perkataan lebih dari itu adalah perkataan firman Tuhan disampaikan. Sebab kalau perkataan firman Tuhan disampaikan, pasti ada kehidupan di sana. Kenapa dia bisa berkata seperti itu Yosua? Karena dia masih ingat dia
keluar dari Mesir umur 53 tahun. Dan dia mesti menyaksikan tulah 10 tulah di Mesir yang menimpa bangsa Mesir tapi tidak menimpa bangsa Israel. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Yang terjadi sana kegelapan di tanah Mesir, di sini terang. Di sana ada hujan es, ada badai. Di Mesir tidak ada. Di sana ada orang-orang meninggal, anak-anak sulung meninggal, sampai binatang pun meninggal. Tapi di tanah Israel tidak satu pun seorang pun meninggal, binatang pun tidak yang meninggal. Yosua melihat itu, makanya dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Luar biasa. Dan melihat mujizat yang luar biasa selama mereka dalam perjalanan keluar dari habis waktu. Belum. Selama mereka keluar dari tanah Mesir. Tentu kalau kita membaca firman Tuhan, kita mengingat-ingat bagaimana mereka melewati laut, ya, dengan Musa membelah laut itu dan mereka boleh berjalan di tengah laut. Mereka boleh melihat keselamatan itu terjadi bagi bangsa Israel. Sementara orang-orang Mesir yang mengejar mereka dengan kuda-kuda perang, dengan senjata-senjata lengkap. Pada saat mereka masuk di laut itu, laut berau, mereka semuanya mati. Karena kemudian laut itu kembali seperti semula. Mereka tidak bisa berenang, semuanya meninggal. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, sahabat RPK, kita break dulu ya, break pujian. Break jam 20.30. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Alita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah. Shalom, selamat malam sahabat RPK.
Saya Pendeta Doni bersama saya yang menjadi host kita, Ibu Pendeta Nina. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Mari kita melihat lebih jauh lagi. Kita melihat dua orang pengintai yang disebut mata-mata kalau kita kenal saat ini. Mereka sampai di kota Yeriko pada malam, ya. Kemudian mereka tidur di rumah seorang sundal bernama Rahab. Dua orang pengintai ini, nah kalau kita mau bertanya-tanya ya, kalau menjadi mata-mata, apakah harus malam hari datang sementara kota itu tertutup satu pintu pasti? Lalu tidurnya di tempat yang ramai, karena itu malam-malam hari mereka pergi ke rumah Rahab. Tentu pada malam hari itu mereka rumahnya ramai, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini pasti ketahuan, ya, pasti ketahuan ya Bu Nina ya. Perginya malam hari sudah sepi, semestinya kalau mau perginya itu pada siang hari. Masih ada pasar di pintu gerbang, orang masih lalu lalang keluar untuk bekerja, keluar dari Yeriko-nya, dari bentengnya, kan begitu biasanya. Mereka tinggal di benteng, tapi untuk pertandingannya mereka di luar benteng tentunya kan. Nah itu dilakukan pada siang hari. Nah kenapa mereka ini menjadi mata-mata kok datanya udah mau tutup pintu gerbang, pasti ketahuan ditanya dari mana. Dan pasti beda juga, ya kan? Lalu datangnya juga ke rumahnya Rahab yang pasti kerjanya malam hari, ramai di sana. Mestinya kalau jadi mata-mata itu harus datanya siang hari pada saat ramai atau cari tempat penginapan yang sepi. Bayar lebih lagi kan gitu supaya nggak ketahuan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di ayat 2, coba Ibu Nina, apa yang terjadi kepada mereka? Di ayat 2, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Nah, jadi jelas sekali. Jadi tidak bisa disembunyikan kalau seperti itu cara mata-matanya, ya kan? Nah, tapi di sini luar biasa apa yang dilakukan seorang Rahab terhadap dua orang pengintai ini dari Mesir, ya. Walaupun dia bukannya orang Israel, dia adalah orang Kanaan, orang Yeriko. Dia tahu bahwa ini pasti ketahuan. Dan apa yang dilakukannya sebelum terjadi sesuatu peristiwa yang mungkin mereka akan ditahan atau mereka akan dibawa ke tahanan dan sebagainya, dia lebih dahulu mengambil tindakan. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Nah, mungkin kalau kita melihat pembacaan ayat ini pada saat mereka orang suruhannya Raja Yeriko datang kepada Rahab untuk meminta Rahab untuk menyerahkan kedua pengintai ini, di sini bukan seakan-akan tapi Rahab berbohong ya Bu Nina ya. Padahal dia sembunyikan di atas soto dua orang pengintai ini, dia bilang udah keluar. Seperti itu. Nah, ini berbohong sebenarnya. Ya pasti berbohong. Nah, ada kalanya sebagai orang percaya kita mungkin berpikir apakah Tuhan kalau misalnya Rahab memberikan informasi sebenarnya, apakah Tuhan tidak akan bisa membuat orang-orang datang itu tidak melihat pengintai itu? Pasti bisa, ya kan, pasti bisa. Atau mungkin dia tidak bisa melihat, atau mungkin matanya dibutakan dan sebagainya. Peristiwa ini kan bisa terjadi juga pada saat malaikat Tuhan datang kepada Lot di Sodom dan Gomora, pada saat mereka mau minta orang itu malaikat itu datang untuk dipakai buat mereka, apa yang terjadi? Tuhan membutakan orang-orang itu sehingga mereka tidak mendapatkan pintu. Kita ada kalanya mencari menolong orang dengan cara kita sendiri, dengan cara berbohong. Sudah kepepet nih, ya kan? Kepepet, jadi kita berbohong. Tapi ingat Bapak Ibu,
walaupun Rahab seperti ini, ya kita juga bisa melihat ada berapa hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama. Abraham berbohong kepada Raja Mesir pada waktu dia kelaparan di tanah Kanaan. Dia datang ke Mesir, dia berkata kepada istrinya, nanti kalau ketemu sama orang-orang bilang saya ini saudaramu, ya kan? Berbohong, padahal dia itu suaminya, ya kan? Kemudian juga sama juga dengan anaknya, Ishak juga begitu. Kalau ketemu nanti bilang dia bilang nanti itu adalah saudariku, padahal itu istrinya, ya kan? Hal yang sama dilakukan, berbohong. Demikian juga Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, dan dia sampai ke tempat Ahimelek di Not, itu tempat kemah Tuhan. Di situ ada imam. Dia bilang, enggak, dia ditanya kenapa cuma sendiri. Dia katanya cuman ini, dia ada perintah rahasia dari Saul. Padahal dia melarikan diri dari Saul, ya kan? Nah, ada sisi yang luar biasa dari Alkitab. Alkitab itu memberikan sesuatu sisi yang luar biasa kepada Rahab. Coba kita buka di Matius 1 ayat 5. Walaupun dianya seperti itu, ya kan, melakukan hal seperti itu, berbohong, tapi dia mendapat tempat yang luar biasa di perjanjian baru. Coba kita buka Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Nah, dia menjadi salah satu dimasukkan dalam urutan rencana penyelamatan umat manusia. Dia salah satu yang mewarisi, salah satu pribadi yang menurunkan Mesias Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dari keturunan dari Rahab. Kemudian kalau kita membaca juga di Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Rahab disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan iman seperti Abraham dan sebagainya. Kemudian dibenarkan karena perbuatannya. Yakobus 2:23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 25, saya salah kasih angkanya 25. Oke. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sahabat RPK, dari pengalaman ini, dari Abraham, dari Ishak, dari Daud yang melakukan juga kebohongan, kemudian juga Rahab, ternyata Tuhan bukan melihat di situ. Tuhan melihat iman mereka, kepercayaan mereka yang Dia perhitungkan, yang jauh daripada perbuatan-perbuatan mereka. Itu iman mereka yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, sahabat LPK yang di mana saja Anda berada, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23, sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Lalu Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Coba Ibu Pendeta Nina buka dalam Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Amin. Sahabat RPK, jadi dosa ini merupakan pemisah antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Ada jurang pemisah yang luar biasa dalamnya, jaraknya yang tidak dapat dilewati oleh siapapun, dengan usaha apapun, dengan cara apapun. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Bapa di sorga karena Dia Maha Kudus, Dia Maha Suci, sementara manusia penuh dosa. Jadi ada jurang yang luar biasa menjadi pemisah antara kita dengan Bapa di sorga oleh karena dosa kita. Dosa kita yang memisahkan. Tetapi syukur kepada Bapa di sorga apa dikatakan Efesus 2 13 sampai 14. Apa? Efesus 2 13 sampai 14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lanjut. Sahabat RPK, kita break dulu ya. Kita akan kembali sebentar lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sahabat RPK, masih bersama dengan kami, saya Pendeta Doni dan saya ditemani oleh Ibu Pendeta Nina Khairupan. Nah, kalau tadi kita membahas pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa, dan syukur kepada Bapa di sorga karena Dia telah mengirimkan pribadi yang bisa menjembatani antara kita dengan Tuhan, yang menghancurkan pemisah itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan memang luar biasa apa yang dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Amin. Sahabat RPK, sekali lagi saya tegaskan, pemisah kita dengan Allah Tuhan pencipta langit adalah dosa, sehingga kita tidak akan mencapai sorga karena dosa kita. Tetapi sekali lagi, syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menjembatani antara kita dengan Bapa di sorga, dengan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di bawah kolom langit seperti dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi berkata, di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan. Sahabat RPK yang kekasih, kenapa Rahab dimasukkan sebagai pahlawan iman? Coba kita buka ayat 9 itu, apa dikatakan Rahab? Ayat 9. Dari Yosua 2. Ya, Yosua 2. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Rahab tahu, sekali lagi Bapak Ibu, sahabat RPK, Rahab tahu bahwa Tuhan memberikan bukan saja Yeriko, tapi negeri Kanaan. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Karena dia mendengar apa yang dilakukan Tuhan selama ini. Daripada saat mereka keluar dari Kanaan, kemudian di perjalanan di padang gurun, kemudian bisa menghancurkan Raja Og dan Sihon. Seperti itu. Dia tahu, dia yakin seperti itu. Makanya dia tidak ragu-ragu untuk menyembunyikan kedua pengintai itu. Rahab tahu, Bapak Ibu, sahabat RPK, kalau kita membaca 1 Yohanes 5:13, coba bisa dibaca, Ibu Pendeta Nina, 1 Yohanes 5:13, apa yang dikatakan di sana soal tahu ini, ya? Sebentar, 1 Yohanes 5 ayat 13. Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Rahab tahu bahwa Tuhan menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita tahu bahwa setiap orang yang memiliki Yesus, yang percaya kepada nama Anak Allah yaitu Yesus Kristus, tahu, bukan ragu-ragu, bukan nanti, atau bukan moga-mogahan, mudah-mudahan saya memiliki hidup yang kekal. Tidak, tapi di sini dengan yakin dan pasti berkata, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sahabat RPK di mana saja berada, apa yang dilaporkan oleh kedua pengintai itu, mereka melaporkan cuma satu kata di sana dikatakan, ayat 23 dan 24. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Puji Tuhan. Ini yang disampaikan kepada Yosua. Mereka tidak menyampaikan keadaan penduduknya. Mereka tidak menyampaikan tinggi tembok Yeriko itu 14 meter. Mereka tidak menyampaikan bahwa tebal tembok itu bisa sampai 6 meter. Tidak disampaikan. Mereka hanya menyampaikan penduduknya itu gemetar, takut, sudah down. Kenapa? Karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Memang kalau kita melihat pada saat jatuhnya kota Yeriko, ada di sana yang luar biasa yang terjadi. Kalau kita bisa melihatnya itu pada saat Yosua, ya, pada saat Yosua itu dia setelah mereka
sunat, dia keluar di Gilgal mereka. Jadi Gilgal itu adalah tempat yang ke-42 terakhir mereka berkemah, sudah masuk tanah perjanjian. Di sana mereka menyunatkan diri. Setelah 40 tahun mereka tidak disunat. Tapi pada saat dia keluar dari tempat perkemahan, dia menjumpai, coba saya lihat dulu ya, Yosua. Dia menjumpai yang namanya Panglima Bala Tentara Sorga. Dia lebih yakin, Bapak Ibu. Ternyata dia melihat yang hadir saat itu bersama-sama dengan mereka adalah bala tentara Tuhan yang memimpin mereka. Dan itu membuat keyakinan dia sangat luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, setelah kita bisa membacanya di ayat yang ke-6 pada saat Yeriko jatuh, Yosua tidak lupa dengan Rahab. Dia bilang bagaimana sama itu? Kalau kita membacanya, di ayat yang ke-6, jangan lupa setelah mereka meniup sangkakala dan mereka kemudian kota itu jatuh, dia bilang jangan lupa Rahab sama orang-orang dalam rumahnya, selamatkan mereka. Padahal itu sudah dalam jangka waktu yang panjang mereka setelah dari pengintaian itu, karena mereka setelah itu mereka akan menyeberang Sungai Yordan, kemudian juga mereka akan melakukan penyunatan di Gilgal, kemudian mereka akan melakukan 7 kali mengelilingi kota Yeriko untuk mengalahkan mereka. Jadi mungkin sudah sekitar 20 hari atau sampai 30 hari, tapi dia masih tidak lupa. Yosua orang yang tidak lupa dengan orang-orang berbuat baik kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Yosua adalah orang yang tidak melupakan kebaikan orang. Dia bilang, pergi selamatkan Rahab dengan orang-orangnya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan malam ini biarlah memberkati kita semua, sahabat-sahabat RPK, bahwa Tuhan selalu menyertai kita kemana kita pergi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apalagi kita sudah menjadi orang-orang ditebus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkatilah sahabat RPK. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Doni Bawole. Sahabat RPK, waktu sajalah yang memisahkan kita. Saya berharap sahabat RPK dapat terus mendengarkan program Pelita Hidup setiap hari Selasa jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sesudah program ini kami akan melanjutkan ke program Yesus Jawaban jam 9 sampai jam 10 malam, di mana kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber tentang topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan Kristiani kita. Baiklah, saya Pendeta Nina Khairupan, dan dengan pengajar kita malam ini yang luar biasa, Pendeta Doni Bawole, undur diri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 jam ini Tuhan. Kami belajar, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus pasti memberikan pencerahan untuk kami. Kami percaya pasti Roh-Mu yang kudus memberikan kami rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang luar biasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Amin. Sahabat RPK di mana saja berada, seperti tadi Ibu Nina sampaikan, kalau ada pertanyaan, tapi kami hanya melayani pertanyaan yang sesuai dengan topik, Bapak Ibu bisa WA ke saya, mengirim WA langsung ke nomor 0816 84 1594. Saya akan berusaha dalam waktu-waktu ke depan akan membalas dengan WA juga. Dan sahabat RPK di mana saja berada, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan, karena itulah kekuatan kita sehari-hari. Firman itu hidup buat kita, seperti dikatakan, firman adalah pelita bagi hidup kita, terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, kalau tanpa firman, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kegelapan,
kita tidak akan melihat terang, kita hanya tersandung. Tapi karena firman menjadi pelita hidup kita, kita akan bertindak hati-hati seperti Yosua. Dikatakan bertindaklah hati-hati, renungkanlah firman itu siang dan malam. Selama ada siang dan malam Bapak Ibu, renungkan siang malam firman itu, karena itu kekuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya. Selamat malam sahabat RPK.